Bukan lewat sensasi, bukan pula karena paspor, Welber Jardim datang membawa satu hal yang langsung terasa di lapangan. Standar yang selama ini jarang disentuh pemain seusianya di Indonesia. Welber Jardim bukan sekadar pemain muda yang muncul karena latar belakang unik Indonesia-Brasil. Ia hadir sebagai gambaran nyata bagaimana perbedaan lingkungan pembinaan bisa membentuk karakter dan kualitas seorang pesepak bola sejak usia sangat dini. Lahir di Banjarmasin, Welber menghabiskan masa kecilnya jauh dari hiruk-pikuk sepak bola nasional. Keputusan keluarganya pindah ke Brasil saat ia masih berusia 5 tahun menjadi titik balik yang menentukan arah hidupnya. Sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekadar permainan, melainkan jalan hidup yang ditempa setiap hari. Brasil memberinya lebih dari sekadar teknik. Negara itu membentuk mental bertarung, Capcom membeka permainan, dan keberanian mengambil keputusan dalam tekanan. Welber tumbuh di lingkungan di mana kesalahan kecil bisa berarti kehilangan tempat di tim, dan konsistensi adalah harga mati. Akademi Palmeiras menjadi salah satu tempat awal ia menyerap filosofi sepak bola modern Brasil. Di sana, Welber belajar bahwa pemain bertahan bukan hanya bertugas menghentikan lawan, tetapi juga menjadi bagian dari konstruksi permainan sejak sentuhan pertama. Perjalanan itu berlanjut ketika ia bergabung dengan Sao Paulo FC, klub dengan sejarah panjang dalam melahirkan pemain kelas dunia. Di level junior, tuntutan semakin tinggi, ritme latihan semakin cepat, dan standar kualitas semakin ketat. Welber bertahan bukan karena privilese, melainkan karena kapasitas. Penandatanganan kontrak profesional pertamanya pada Maret 2025 menjadi bukti nyata bahwa klub percaya pada potensinya. Ini bukan hadiah, melainkan hasil dari proses panjang yang penuh kompetisi internal dan evaluasi tanpa kompromi. Di atas lapangan, Welber dikenal sebagai pemain yang fleksibel. Ia bisa bermain sebagai bek kanan dengan disiplin bertahan tinggi, tetapi juga mampu naik membantu serangan tanpa kehilangan posisi. Fleksibilitas ini lahir dari pemahaman ruang yang matang. Sebagai gelandang tengah, ia menunjukkan kecerdasan bermain yang jarang dimiliki pemain seusianya. Distribusi bola rapi, orientasi tubuh selalu siap menerima tekanan, dan keputusan yang diambil seringkali efektif. Bukan sekadar indah. Julukan Neymarnya Indonesia muncul bukan tanpa alasan, meski Welber sendiri tidak pernah mencari label tersebut. Gaya bermainnya memang mencerminkan ciri khas Brasil, sentuhan lembut, kontrol dekat, dan keberanian mengolah bola di area sempit. Namun, yang membedakan Welber adalah kemampuannya menggabungkan flair dengan disiplin. Ia tahu kapan harus bermain aman dan kapan harus mengambil risiko. Ini kualitas yang biasanya lahir dari pengalaman panjang, bukan usia belia. Mobilitasnya menjadi senjata utama. Dari sisi kanan, ia bisa masuk ke tengah, membuka ruang, dan menciptakan keunggulan jumlah pemain. Pergerakannya sering tidak disadari lawan, tetapi sangat terasa dampaknya dalam alur permainan. Saat mengenakan seragam timnas Indonesia, Welber membawa kebiasaan itu ke level internasional. Di timnas U17, ia langsung menjadi figur sentral, bukan karena sorotan media, tetapi karena perannya di dalam permainan. Piala Dunia U17 2023 menjadi panggung penting baginya. Bermain penuh selama 90 menit di laga-laga awal menunjukkan tingkat kepercayaan pelatih dan kapasitas fisik yang matang. Catatan sentuhan bola terbanyak bukan sekadar statistik kosong. Itu menandakan bahwa permainan timnas banyak mengalir melalui kakinya, dari fase bertahan hingga membangun serangan. Di usia muda, tanggung jawab sebesar itu bukan hal mudah. Namun Welber menjalaninya dengan ketenangan yang jarang terlihat. Ia tidak panik saat ditekan, tidak terburu-buru saat menguasai bola. Perjalanan di timnas U19 dan U20 mempertegas posisinya sebagai pemain yang terus naik level. Setiap jenjang usia ia lalui dengan peran yang semakin kompleks dan tuntutan yang semakin besar. Namun, perjalanan itu tidak selalu mulus. Perbedaan kualitas kompetisi membuat Welber sering harus menyesuaikan diri dengan tempo dan pola bermain yang berbeda dari apa yang ia hadapi di Brasil. Ia kerap bekerja ekstra keras untuk menutup celah permainan tim, membantu rekan setim, dan menjaga keseimbangan. Dalam beberapa momen, kualitas individunya terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Situasi ini justru membentuk mentalnya. Welber belajar beradaptasi, bersabar, dan tetap profesional di tengah keterbatasan. Ia tidak menurunkan standar pribadinya,
justru berusaha menaikkan level tim. Minat klub-klub Liga 1 Indonesia menjadi bukti bahwa bakatnya diakui. Banyak yang melihatnya sebagai aset masa depan yang bisa langsung memberi dampak. Namun, keputusan keluarganya menolak tawaran tersebut menunjukkan visi jangka panjang. Fokus tetap diarahkan ke Brasil, tempat Welber bisa terus berkembang di ekosistem sepak bola elit. Keputusan ini bukan tanpa risiko, tetapi mencerminkan keyakinan bahwa fondasi yang kuat lebih penting daripada popularitas instan. Welber sendiri menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi semua itu. Ia tidak tergoda sorotan, tidak terjebak euforia, dan tetap fokus pada proses latihan serta peningkatan diri. Di lapangan, ia terus menunjukkan perkembangan dalam aspek bertahan. Duel 1 lawan 1, penempatan posisi, dan timing tackle menjadi semakin matang. Dalam menyerang, kontribusinya semakin variatif. Ia tidak hanya mengirim umpan, tetapi juga berani masuk ke kotak penalti dan menciptakan peluang. Fisiknya juga berkembang seiring waktu. Daya tahan, kecepatan, dan kekuatan tubuhnya menyesuaikan tuntutan sepak bola modern. Kombinasi teknik Brasil dan identitas Indonesia menjadikan Welber figur unik. Ia bukan pemain yang kehilangan jati diri, melainkan jembatan antara dua kultur sepak bola. Bagi timnas Indonesia, Welber bukan sekadar opsi jangka pendek. Ia adalah investasi masa depan yang bisa menjadi standar baru dalam pembinaan pemain muda. Tantangan ke depan tentu semakin berat. Persaingan, ekspektasi publik, dan tuntutan performa akan terus meningkat. Namun, jika melihat jalur yang sudah ia tempuh, Welber Jardim tampak siap. Bukan hanya karena bakat, tetapi karena mental, disiplin, dan kebiasaan yang sudah terbentuk sejak kecil. Ia bukan sekadar nama dalam daftar skuad. Ia adalah gambaran tentang apa yang bisa dicapai ketika talenta bertemu dengan lingkungan yang tepat. Dan bagi masa depan timnas Indonesia, Welber Jardim berdiri sebagai salah satu harapan paling nyata, bukan dalam janji, tetapi dalam kualitas yang sudah terlihat di lapangan. Standar itu terlihat dari cara ia memulai setiap sesi latihan. Tidak ada gerakan yang setengah-setengah, tidak ada momen berjalan tanpa tujuan. Setiap sentuhan bola seolah punya maksud, seolah ia terbiasa dinilai bukan dari satu aksi, tapi dari konsistensi sepanjang latihan. Di tengah pemain seusianya, Welber tampil dengan bahasa tubuh yang berbeda. Ia lebih tenang saat ditekan, lebih sabar saat ruang tertutup, dan tidak panik ketika opsi terbatas. Ini bukan soal bakat semata, melainkan hasil dari proses panjang di lingkungan yang menuntut kedewasaan sejak dini. Keberadaannya secara tidak langsung memaksa tempo permainan naik. Rekan setim harus berpikir lebih cepat, bergerak lebih efisien, dan menjaga fokus lebih lama. Tanpa banyak bicara, Welber menjadi pengingat bahwa sepak bola modern tidak memberi ruang bagi kelengahan. Yang menarik, Welber tidak mencoba menjadi pusat perhatian. Ia memilih membiarkan permainannya berbicara. Sikap ini justru membuat kehadirannya semakin kuat, karena ia memberi contoh tanpa menggurui. Jika proses ini terus dijaga, Welber Jardim bukan hanya akan menjadi bagian dari skuad. Ia berpotensi menjadi patokan baru tentang bagaimana pemain muda Indonesia seharusnya dipersiapkan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Pada akhirnya, kehadiran Welber bukan hanya soal siapa yang terpilih atau siapa yang tersingkir. Ia membawa cermin bagi sepak bola Indonesia, memperlihatkan jarak yang masih harus dikejar, sekaligus menunjukkan bahwa standar itu nyata dan bisa disentuh jika prosesnya benar.